Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang proyeksi penduduk di tahun 2045. Kira-kira gimana ya proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2045? Namun sebelum itu aku akan menjelaskan ke kalian tentang bagaimana Indonesia sendiri. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut dan setengahnya merupakan daratan. Selain itu, Indonesia secara spesifik menjadi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup signifikan, baik secara ragam hayati dan juga flora fauna. Kekayaan sumber alam ini membuat Indonesia terkenal menjadi negara salah satu penghasil sumber daya alam yang cukup terbesar di dunia. Selain itu, saat ini Indonesia memiliki penduduk berjumlah 281,603,8 juta jiwa menurut data spesifik yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau yang disingkat sebagai BPSI. Nah, menurut data sumber, hasil Sumpas pada tahun 2015 menunjukkan penduduk Indonesia di tahun 2024 berjumlah sekitar 281.603,8 juta jiwa. Hal ini sudah benar-benar konkret karena yang menjelaskan adalah Badan Pusat Statistik Indonesia. Selain itu, dalam penjelasan ini, aku ingin menanyakan ke kalian semua nih, apakah Indonesia sudah memasuki tahun emas? Mas, apa ya kira-kira? Tahun emas merupakan sebuah tahun yang dimana tingkat usia produktif dalam negara tersebut lebih maju daripada angka kelahiran dan juga angka kematian. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa usia produktif itu bisa mengembangkan dari negara tersebut karena usia produktif lebih unggul dalam segi pemikiran, konsep, dan juga ide. Jadi, ini yang membuat negara tersebut bisa lebih berkembang dan lebih maju. Nah, kira-kira kapan ya Indonesia bisa menjadi tahun emas? Dalam penguraian ini menjabarkan bahwa Indonesia bisa diprediksikan menjadi tahun emas memasuki tahun 2045. Nah, jadi Indonesia bisa dikriteriakan menjadi tahun emas di tahun 2045. Karena dalam tahun tersebut adalah usia produktif di Indonesia lebih unggul dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa dikategorikan menjadi tahun emas di tahun 2045. Nah, kira-kira ini konkret atau enggak ya? Lalu bagaimana dengan perkembangan proyeksi penduduk di Indonesia pada tahun 2045? Menurut data BPSI pada tahun tersebut, Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan 311,6 juta jiwa pada tahun 2045. Hal ini mengalami 4 kali lipatan menurut data penduduk di tahun 2024. Nah, hal ini menjelaskan bahwa kenaikan yang cukup signifikan dan juga dikembangkannya oleh usia produktif di umur 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, ini berarti sejak tahun 2024, jumlah Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10%. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia memasuki era bonus demografi. Demografi, kira-kira apa ya? Oke, sini aku jelaskan. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang karakteristik dan juga dinamika populasi manusia seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jenis, kelamin, usia, dan juga selain itu dinamika demografi seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, angka kelahiran, dan juga kematian. Nah, jadi singkatnya demografi adalah yang menjabarkan tentang bagaimana konsep dari penduduk itu dapat dilihat. Karena di sini menjelaskan juga kalau proyeksi penduduk bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk, migrasi, angka kelahiran, dan juga angka kematian. Nah, selain ini, aku ingin bahas tentang kira-kira di demografi ini punya kelebihan dan kekurangan apa ya. Di demografi ini, keuntungannya bisa kita lihat dari aspek ekonomi dan juga sosial. Ini terjadi jika populasi usia penduduknya berada di angka produktif 15-64 tahun. Nah, jadi keuntungan demografi itu jika penduduknya berusia 15-64 tahun yang seperti aku jelaskan tadi. Karena usia produktif itu memang sangat berguna di sebuah negara untuk mengembangkan negara tersebut. Seperti yang aku juga jelaskan tadi bahwa itu
bisa menunjukkan bahwa bagaimana konsep dari negara itu maju sendiri. Selain itu, kita sudah mendengarkan tentang keuntungan bagaimana dengan beban demografi. Menurut sumber, demografi merupakan suatu situasi jika dalam negara tersebut mengalami kesulitan, baik dari ekonomi dan sosial, akibatnya menurunnya proporsi penduduk usia produktif. Jadi, jika dalam beban demografi ini menjelaskan jika usia produktifnya mengalami penurunan, maka dalam negara tersebut akan juga mengalami penurunan dari ekonomi dan juga sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usia produktif sangat digunakan dalam suatu perkembangan sebuah negara. Jika negara itu tidak balance, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, jika negara tersebut tidak balance dari usia produktif dan juga usia lansia dan dari usia kita lahir, maka itu akan menimbulkan suatu beban demografi juga. Karena dalam suatu negara harus ada balance antara usia kelahiran, usia produktif, dan juga usia lansia. Hal ini menunjukkan bahwa satu sama lain memiliki keterikatan yang sangat berfungsi satu sama lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menurut kriterianya Indonesia memang berada di tahun emas tahun 2045 karena usia produktifnya lebih unggul. Nah, dari angka kelahirannya juga lebih unggul di usia produktifnya. Hal ini menunjukkan kalau misalkan Indonesia itu bisa berada di tahun emas yaitu tahun 2045. Nah, kenapa sih usia produktif itu benar-benar dipergunakan banget di suatu negara? Karena usia produktif itu bisa dilihat dari segi pemikirannya, dapat membuat konsep yang lebih maju dan juga perkembangan yang lebih maju dan juga membuat Indonesia menjadi sejahtera bagi negara itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang dikategorikan Indonesia bisa memasuki tahun emas di tahun 2045. Ini menurut data sumber Badan Pusat Statistik Indonesia yang sudah merancangkan bagaimana sih kehidupan Indonesia di tahun 2045. Nah, itu dia proyeksi penduduk di tahun 2045.